saya Sunusi di sini sudah memasuki bab 9 yaitu port security. Pembahasan yang akan kita bahas pengenalan. Yang pertama pengenalan port security, kedua port security violation shutdown, tiga pengujian port security, yang keempat mega test sticky, yang kelima violation blockade, yang keenam violation restrict. Kita masuk pembahasan yang pertama yaitu tentang pengenalan port security. Jadi port security digunakan untuk mengamankan interface seperti biasa. Kita akan belajar dengan contoh kasus. Perhatikan, di sini terdapat 3 server dan 1 PC client yang terhubung dengan switch serta 1 PC dengan nama hacker yang tidak terhubung dengan siapapun. Dan di sini kita akan mengkhususkan interface 1, 2, dan 3 yang terhubung dengan server. Maka nantinya jika hacker ingin menyambut interface 1, ini kita klik panah hijau. Kemudian arahkan ke PC hacker, terus pilih Ethernet on. Misalkan hacker ingin mengambil alih, maka nantinya interface akan otomatis shutdown atau tidak aktif sehingga hacker tidak bisa mengirimkan data ke klien. Jadi inilah yang dinamakan dengan port security. Yang kedua yaitu port security violation shutdown. Sebelum melakukan konfigurasi, di sini kita tambahkan IP terlebih dahulu pada setiap perangkatnya. Pada server 1, kita berikan IP 192.50.1. Jangan lupa subnet pasnya. Terus selanjutnya untuk server 2 dan 3 IP-nya 50.2 dan 50.3. Juga untuk PC client IP-nya 50.4 dan PC hacker 50.5. Oke, perhatikan. Sudah, kita bisa cek koneksi. Dan di sini sudah berhasil. Selanjutnya kita konfigurasikan port security-nya pada switch. Nah, perlu diketahui konfigurasi port security kita harus mengkonfigurasikannya pada mode akses. Di sini kita masuk ke interface FA0/1. Sampai sudah FA0 range 1 sampai 3. Lalu ketikkan switch port mode akses. Kemudian exit. Selanjutnya untuk konfigurasi port security kita akan coba pada server 1 terlebih dahulu, yaitu pada interface FA0/1. Kemudian ketikkan perintah switch port strip security. Kemudian lalu masukkan MAC address-nya. Kita ketikkan lagi switch port security MAC address. Ya. Kita bisa buka pada server 1. Terus ke bagian config, terus ke master ethernet. Dan di sini kalian bisa ketahui ini MAC address-nya. Kita salin saja. Kemudian kita masukkan pada switch-nya. Jadi komen ini berfungsi untuk mendefinisikan MAC address mana yang diperbolehkan berada di FA0/1. Kemudian kita masukkan perintah switch port security maksimum 1. Ini merupakan izin atau batasan untuk jumlah perangkat yang bisa mengakses port FA0/1. Untuk angkanya ini bebas, misalkan saya isikan 1. Selanjutnya, masukkan komen switch port security violation shutdown. Artinya, ketika kita mencabut kabel tersebut kemudian dihubungkan dengan perangkat hacker dan hacker ingin mengirimkan paket ke klien, maka port FA0/1 akan langsung mati. Masuk ke materi yang ketiga. Saja kita lakukan pengujian di sini, kabel pada server 1 kita hubungkan dengan PC hacker. Kemudian kirimkan paket dari PC hacker ke PC client. Maka di sini untuk kabelnya akan tershutdown atau tidak aktif dan paketnya pun akan silent. Nah, di sini kita juga bisa mengetahui identitas dari hacker tersebut. Kita buka switch-nya. Pada privilege kita ketikkan show port. Perhatikan pada bagian research address ini. Ini berfungsi berisi informasi siapa saja yang baru mengakses port FA0/1. Di sini kita bisa hubungkan kembali kabelnya
ke server 1. Karena kabelnya masih tidak aktif, di sini kita setting kembali pada switch-nya. Kita masuk ke interface. Dan tekan S2. Kemudian no shuttle. Cari kabelnya. Di black light kan. Karena di sini kabelnya sudah kembali hijau. Pada yang keempat yaitu MAC address sticky. Selanjutnya kita akan membahas MAC address. Jika sebelumnya kita mengkonfigurasikan port security dengan menggunakan MAC address, maka sekarang kita akan membuat mengidentifikasi MAC address milik server 2. Oke, langsung saja. Kita konfigurasikan. Kita masuk ke interface FA0/2. Lalu ketikkan switch port mode. Switch port to access. Dan masukkan perintah switch port security. Lalu ketikkan lagi switch port security. MAC address. Apa sih? Cuma TKC. Sticky. Gimana mau besok sih? Lalu masukkan perintah switch port security. Pinggir sing dewe mandi sih iki dewe ada pasal. Maksimum Pembangunan. 1. Dan jalankan perintah switch port Coba kowe foto pakai baterai hanya kesel. security violation. Lalu ketikkan tanda tanya. Saya Ini untuk violasi memiliki 3 opsi. Jadi yang pertama ada protect, yang kedua restrict, yang ketiga shutdown. Untuk protect dan restrict, portnya tidak akan mati seperti mode shutdown, melainkan paket yang dikirimkan akan diblokir sehingga lebih memudahkan teknisi karena tidak perlu bangun server untuk membuka kabel dan menyalakan portnya kembali. Kita coba dulu yang shutdown. Bisa kalian perhatikan untuk total configure sticky MAC address masih 0, artinya belum ada MAC address yang terdeteksi oleh port FA0/2. Maka di sini kita coba tes dengan mengirimkan paket dari server ke PC. Saja kembali bisa dilihat pada bagian total dan sticky MAC address terdapat angka 1, artinya sudah ada device yang terhubung dengan FA0/2. Dan inilah MAC address yang diizinkan masuk ke interface FA0/2. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian dengan menghubungkan kabelnya ke checker. Kemudian coba untuk kirimkan paket. Bentar, ini salah. Kabel server 2. Kemudian coba untuk kirimkan paket. Bisa dilihat, sini kabelnya akan mati. Materi yang kelima yaitu violation protect. Di sini untuk kabelnya sudah saya hubungkan kembali ke server 2 dan juga sudah saya aktifkan kembali. Untuk caranya sama seperti sebelumnya. Sekarang kita akan mencoba yang violation protect pada server 3. Yaitu interface FA. Kita bisa masuk ke interface-nya FA0/3. SW mode akses. Selanjutnya ketikkan switch port security. Ketikkan lagi switch port security. Sticky. Lalu masukkan perintah switch port security maksimum 1. Dan yang terakhir ketikkan switch port security violation protect. Ini agar nantinya paket yang dikirimkan oleh hacker akan diblokir, tetapi portnya tidak mati. Dan disinilah perbedaan dari protect dan restrict. Lalu kita cek show
port security interface. Perhatikan pada security violation problem. Untuk mengetahui jumlah perangkat yang telah mencoba akses pada FA013, jika kita menggunakan protect maka angkanya akan tetap 0, sedangkan restrict akan terus bertambah. Di sini untuk MAC address-nya belum terdeteksi, maka kita bisa kirimkan paket dari server 3 ke klien. Jika sudah berhasil, kita cek. Maka untuk MAC address-nya sudah terdeteksi. Kemudian kita coba untuk menghubungkan hacker ke port FA013. Kemudian mengirimkan paket. Diperhatikan untuk kabelnya ini masih aktif, namun untuk paketnya akan pilot. Kita sambungkan kembali ke server 3. Kemudian coba kirimkan paket. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu violation restrict. Di sini saya sudah menemukan satu server lagi yang sudah saya konfigurasikan IP-nya, yaitu 192.168.50.6. Kemudian kita bisa konfigurasikan port security-nya pada interface. Di sini kita aktifkan terlebih dahulu dengan switch port mode akses. Selanjutnya ketikkan switch port security. Lalu tekan lagi switch port security address sticky. Lalu masukkan switch port security timum 1. Dan yang terakhir switch port security violation restrict. Jika sudah selesai, kita coba kirimkan paket dari server 4. Dan kita kirimkan paket dari server 4 ke PC klien. Nah, oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita cek dengan root show port security interface FA013. Maka di sini untuk sticky total dan juga MAC address-nya sudah terdeteksi. Kemudian kita coba hubungkan hacker dengan kemudian coba untuk kirimkan paket. Nah, perhatikan di sini interface-nya masih aktif, namun untuk paket yang dikirimkan akan pilot. Kita bisa cek pada interface. Nah, di sini security violation-nya sudah bertambah. Untuk violation ini adalah paket yang sudah diblokir. Teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.